Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi terkait tentang fluida statis. Oleh karena itu langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pada pembahasan pertama terkait tentang materi fluida statis, kita perlu mengetahui terkait tentang definisi dari tekanan hidrostatis. Jadi, tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh fluida atau zat cair pada kedalaman tertentu diukur dari permukaan fluida tersebut. Selanjutnya, untuk lebih memahami terkait tentang definisi tekanan hidrostatis ini, maka silakan untuk perhatikan gambar berikut. Jadi misalkan kita memiliki suatu wadah yang memiliki ketinggian H, lalu kita isi dengan zat cair hingga penuh. Kemudian, pada wadah tersebut kita berikan 3 buah lubang. Lubang pertama itu memiliki jarak sebesar H1 dari permukaan zat cair. Kemudian lubang kedua yang memiliki jarak H2 dari permukaan zat cair. Sedangkan lubang ketiga itu yang memiliki jarak H3 diukur dari permukaan zat cair. Maka, berdasarkan pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa tekanan pancuran yang paling jauh itu adalah tekanan yang berasal dari lubang yang ketiga. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata tekanan itu dia sebanding dengan kedalaman zat cairnya. Sehingga secara matematis, tekanan hidrostatis dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan berikut. P sama dengan P0 ditambah ρ dikali G dikalikan dengan H, di mana P itu adalah tekanan fluidanya dalam satuan Pascal, lalu P0 itu merupakan tekanan atmosfer, selanjutnya ρ itu adalah massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, sedangkan H itu merupakan kedalaman dari sebuah titik yang ingin kita tinjau tekanannya dalam satuan meter. Adapun G, di sini kita gunakan nilai percepatan gravitasi yakni sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Setelah mempelajari terkait tentang tekanan hidrostatis, sekarang kita masuk ke hukum Pascal. Jadi, hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Adapun ilustrasi dari hukum Pascal dapat kita lihat pada gambar berikut. Misalkan dalam suatu wadah tertutup, kita berikan 2 buah lubang, yakni lubang pertama dan lubang kedua. Apabila lubangnya kita buka, maka zat cair akan keluar dari kedua buah lubang tersebut dengan nilai P1 dan P2 yang nilainya itu adalah sama besar. Sehingga untuk dua titik ini, maka tekanan fluidanya itu akan sama, sehingga P1 sama dengan P2. Mengingat persamaan tekanan yang ini adalah gaya persatuan luas, maka kita peroleh persamaan yang kedua. F1 dibagi A1 akan sama dengan F2 dibagi A2, di mana F itu adalah gaya pada titik tertentu dalam satuan Newton, dan A itu merupakan luas permukaan titik tersebut dalam satuan meter pangkat 2. Materi ketiga terkait tentang tekanan hidrostatis yakni adalah hukum Archimedes. Jadi, apabila sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat ke atas sebesar volume zat cair yang dipindahkan. Jadi misalkan kita memiliki suatu wadah berisi cairan, lalu dalam wadah tersebut kita celupkan benda berwarna merah. Maka benda tersebut itu akan mengalami dua buah gaya, yakni yang pertama itu adalah gaya berat sebesar W sama dengan mg. Selain itu juga dia akan mendapatkan gaya ke atas sebesar Fa. Adapun persamaan gaya angkat ke atas ini itu dapat kita tuliskan dalam bentuk persamaan Fa sama dengan ρ kali G dikali dengan Vc, di mana Fa itu adalah gaya angkat ke atas dalam satuan Newton, kemudian ρ itu adalah massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, lalu Vc itu adalah volume benda yang tercelup dalam satuan meter pangkat 3, dan G itu adalah percepatan gravitasi, kita ambil nilainya G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Setelah mempelajari materi-materi terkait tentang fluida statis, maka sekarang kita akan mencoba mengerjakan beberapa latihan-latihan soal. Untuk soal yang pertama,
Sebuah bejana dengan tinggi 120 cm diisi air hingga ruang kosong hanya setinggi 10 cm. Tentukanlah tekanan yang dirasakan oleh benda pada jarak 50 cm dari dasar bejana. Baik, berdasarkan informasi dari soal ini, maka kita bisa menggambarkan ilustrasi pada soal tersebut. Jadi, ada suatu bejana yang memiliki tinggi 120 cm. Kemudian, bejana tersebut kita isi dengan air, sehingga hanya tampak ruang kosong itu setinggi 10 cm. Nah, yang ditanyakan itu adalah tentukan tekanan yang dirasakan oleh benda pada jarak 50 cm dari dasar bejana. Jadi, titik ini yang diminta ya. Berdasarkan tekanan hidrostatis, kita dapat menentukan tekanan pada suatu titik tertentu di dalam fluida dengan menggunakan persamaan P sama dengan P0 tambah Rho kali G dikalikan dengan H. Di sini H itu adalah merupakan kedalaman titik yang ingin kita tinjau diukur dari permukaan zat cair. Oleh karena itu kita peroleh nilai H-nya itu sebesar 60 cm. Sekarang kita masukkan saja angka-angka yang telah diberikan pada soal. Nanti kita akan peroleh bahwa ternyata nilai tekanan pada titik yang jaraknya itu 50 cm dari dasar bejana atau 60 cm dari permukaan zat cair itu adalah senilai 1,07 kali 10 pangkat 5 Pascal. Untuk soal yang kedua, perhatikanlah gambar berikut. Tentukan besar massa minimum yang diberikan pada penampang kecil agar dapat mengangkat beban pada penampang yang besar. Jadi, pada gambar ini kita diberikan dua buah piston. Piston pertama itu dengan diameter sebesar 1,5 meter, yang dimana itu di atasnya ada beban yang masanya 12.000 kg. Lalu, pada piston yang lainnya, itu memiliki diameter 1 meter, dan kita disuruh menentukan berapa massa minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban yang berada di piston yang memiliki luas penampang yang besar. Dari sini maka kita bisa menggunakan konsep dari hukum Pascal. Oke, F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2, di mana F itu adalah gaya dan A itu adalah luas permukaannya. Sehingga berdasarkan data yang diberikan pada soal, maka kita bisa menuliskan hukum Pascal tersebut menjadi M1 dibagi D1 kuadrat sama dengan M2 dibagi D2 kuadrat, di mana M itu menyatakan massa dan D itu menyatakan diameter dari pistonnya. Sehingga berdasarkan dari persamaan berikut ini, kita bisa menentukan berapa nilai dari M2, yakni M2 sama dengan D2 kuadrat dibagi D1 kuadrat dikalikan dengan M1. Selanjutnya, dengan memasukkan angka-angka yang telah diperoleh dalam soal, nanti kita akan peroleh bahwa ternyata dibutuhkan massa benda sebesar 5.333 kg agar benda yang bermassa 12.000 kg itu dapat terangkat. Kita masuk pada soal latihan yang ketiga. Perhatikanlah gambar berikut. Tentukanlah massa jenis cairan B jika diketahui massa jenis cairan A itu adalah sebesar 0,5 gram per cm kubik. Jadi ini merupakan tipe U, ya, yang diisikan dengan dua buah cairan yang berbeda, cairan A dan cairan B. Cairan A itu dia massa jenisnya 0,5 gram per cm kubik. Kemudian kita ingin mengetahui berapa besar massa jenis dari cairan B tersebut. Berdasarkan gambar ini, maka kita bisa menentukan massa jenis cairan benda B dengan menggunakan konsep tekanan hidrostatis. Jadi, pada titik O itu, tekanan pada sisi kiri akan sama dengan tekanan pada sisi kanan. Oleh sebabnya, kita tuliskan P0 tambah Rho A G H A O, ya, sama dengan P0 ditambah Rho B dikali G dikali dengan HBO, di mana HAO ini merupakan ketinggian cairan benda A relatif terhadap titik O, dan HBO itu merupakan ketinggian cairan B relatif terhadap titik O. Di sini kita lihat bahwa kita dapat menyederhanakan persamaan ini menjadi
Rho A HAO sama dengan Rho B dikali HBO. Oke? Sehingga dari persamaan ini, maka kita bisa menentukan bahwa massa jenis cairan B itu adalah HAO dibagi HBO dikalikan dengan massa jenis cairan A. Karena kita ketahui bahwa ketinggian cairan A relatif terhadap titik O itu adalah 3 cm, sedangkan ketinggian cairan B relatif terhadap titik O itu adalah setinggi 7 cm. Kemudian massa jenis cairan A itu adalah 0,5 gram cm pangkat minus 3. Apabila kita menyelesaikannya, maka akan kita peroleh nilai massa jenis cairan benda B itu yakni sebesar 0,2 gram cm pangkat minus 3. Sekarang kita masuk pada latihan soal yang keempat. Perhatikanlah gambar berikut. Tentukanlah massa jenis benda. Apabila diketahui massa jenis cairan itu yakni sebesar 0,8 gram per cm kubik. Jadi ini merupakan suatu wadah yang dimana wadah tersebut kita beri cairan yang memiliki massa jenis 0,8 gram per cm kubik. Selanjutnya kita celupkan benda yang berwarna coklat ini. Maka akan kita lihat bahwa ternyata benda tersebut terapung dengan 3/4 bagian itu berada di bawah permukaan zat cair, yang berarti ada 1/4 bagian benda yang berada di atas permukaan zat cair. Tugas kita itu ingin mencari berapa massa jenis dari benda ini. Berarti kita menggunakan prinsip atau hukum Archimedes. Karena benda dalam keadaan seimbang, maka gaya angkat ke atasnya itu akan sama dengan gaya beratnya, atau FA sama dengan W. Dengan memasukkan persamaan FA dan W, maka kita peroleh Rho C GVC sama dengan Rho B GVB, di mana Rho C itu adalah massa jenis cairan, VC itu adalah volume benda yang tercelup, sedangkan Rho B itu adalah massa jenis benda, dan VB itu adalah volume benda secara keseluruhan. Oke? Maka kita akan peroleh persamaan yang ketiga. Jadi, volume itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan luas alas dikali dengan tinggi. Ya. Jadi, berdasarkan gambar ini, maka volume benda yang tercelup itu yakni adalah A dikalikan dengan HC-nya, atau kedalaman benda yang tercelup. Oke, kemudian untuk benda B atau W-nya itu Rho B kali G kali A kali HB, di mana HB itu merupakan ketinggian benda secara keseluruhan. Berdasarkan persamaan ketiga ini, maka kita lihat bahwa nilai dari G dan A itu akan saling menghilangkan di kedua ruas. Olehnya kita akan peroleh Rho C dikali dengan HC sama dengan Rho B dikalikan dengan HB. Dari sini maka kita bisa menentukan berapa besar massa jenisnya dari benda tersebut dengan menggunakan persamaan Rho B sama dengan HC dibagi HB, kita kalikan dengan Rho C. HC-nya itu adalah 3/4 H, ketinggian benda yang ada di dalam zat cair. Kemudian HB itu adalah H, kita kalikan dengan Rho C-nya. Maka nanti kita peroleh bahwa massa jenis benda itu yakni sebesar 0,6 gram cm pangkat minus 3. Oke, kalau begitu sekian informasi mengenai fluida statis. Apabila ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang. Kalau begitu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.